Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Saya ingin sampaikan dulu terkait dengan info penting. Jenis soal untuk semua guru sama, menggunakan soal SJT atau Situational Judgment Test pada soal kompetensi teknis. Berlaku untuk guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, untuk semua mata pelajaran. Soalnya sama tanpa terkecuali. Oke, jadi semua yang namanya guru di Dinas Pendidikan atau di bawah naungan Kementerian Pendidikan, semuanya nanti menggunakan soal yang sama, yaitu Situational Judgment Test. Baik Bapak Ibu, terkait dengan soal Situational Judgment Test, nanti kami buka bimbelnya di tahun 2024 ini yang akan kami laksanakan nanti mulai tanggal 10 September. Soal yang kami bahas di sini ada soal Situational Judgment Test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Untuk pendaftaran, silahkan Bapak Ibu hubungi kami di 0818303823. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja membahas soal Situational Judgment Test pada tes P3K tahun 2024 ini. Seorang guru ingin meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran. Salah satu strategi yang tepat adalah dengan titik-titik. Apakah A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan seperlunya. B. Melaksanakan pembelajaran dengan mengelompokkan siswa untuk berinteraksi dengan masyarakat. C. Memberikan kesempatan kepada siswa melakukan tugas individu secara terpisah. D. Melaksanakan pembelajaran dengan mengelompokkan siswa dalam proyek kerja kelompok. E. Melaksanakan pembelajaran dengan menginstruksikan siswa untuk bekerja tanpa interaksi sosial. Nah, kalau kita lihat dari soalnya Bapak Ibu, bahwa di sini yang diinginkan adalah meningkatkan keterampilan sosial. Dan yang perlu kita garis bawahi juga, di mana tempat peningkatan keterampilan sosial itu, yaitu di dalam pembelajaran. Nah, berarti kalau di dalam pelajaran, siapa yang bertanggung jawab? Yaitu guru, ya, guru. Nah, bagaimana caranya nanti guru akan meningkatkan keterampilan sosial tersebut? Nah, itu yang perlu dipahami dulu ya terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran itu berlangsung di mana? Identik pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Identik pembelajaran terjadi di sekolah. Jadi, apakah nanti kalau soalnya misalkan terkait dengan pembelajaran, apakah nanti di pilihan jawaban boleh memilih jawaban yang terkait dengan di luar sekolah? Nanti kita akan bahas Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat untuk pilihan jawaban yang A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan seperlunya. Oke, jawaban A ini diberikan kepada siswa untuk berinteraksi, tetapi hanya dengan seperlunya. Nah, apakah ini nanti yang menjadi jawaban yang paling tepat? Tentu kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Saya garis atau saya lingkari dulu. Kemudian jawaban B, melaksanakan pembelajaran dengan mengelompokkan siswa untuk berinteraksi dengan masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu mengelompokkan siswa itu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Oke, kita akan simpan dulu. Jawaban C, memberikan kesempatan kepada siswa melakukan tugas individu secara terpisah. Jawaban C ini tidak terkait dengan meningkatkan keterampilan sosial. Maka kita akan eliminasi. Kemudian jawaban D, melaksanakan pembelajaran dengan mengelompokkan siswa dalam proyek kerja kelompok. Jawaban D juga kita akan simpan. Kemudian jawaban E, melaksanakan pembelajaran dengan menginstruksikan siswa untuk bekerja tanpa interaksi sosial. Kalau jawaban E pasti salah, kita eliminasi. Nah, Bapak Ibu, di dalam soal seperti ini, soal situational judgment test, kalau Bapak Ibu pernah menjadi guru, saya yakin Bapak Ibu tahu tempat melaksanakan pembelajaran itu di mana. Nah, untuk jawaban A, itu memang tepat Bapak Ibu, kita berikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi, tetapi di jawaban A ini kurang tepatnya di seperlunya saja. Jadi ini nanti nilainya rendah Bapak Ibu. Kemudian jawaban yang B,
melaksanakan pembelajaran dengan mengelompokkan siswa untuk berinteraksi dengan masyarakat. Nah, di jawaban B ini, itu kan meminta siswa berinteraksi dengan masyarakat. Nah, apakah pembelajaran itu kalau guru di sekolah, guru ya, kita sebagai guru, melaksanakan langsung di masyarakat? Tidak ya. Nah, kalau di masyarakat itu adalah untuk penerapan yang dilakukan oleh siswa. Pertanyaannya, apakah boleh siswa belajar berinteraksi dengan masyarakat? Boleh saja Bapak Ibu ya, tetapi itu nanti bisa diberikan dengan cara tugas. Dan jawaban B ini juga kurang efektif Bapak Ibu ya untuk meningkatkan keterampilan sosial. Apalagi kalau di dalam soal itu sudah dikuatkan dengan siswa dalam pembelajaran. Nah, maka jawaban B pasti salah. Yang dia melaksanakan pembelajaran dengan mengelompokkan siswa dalam proyek kerja kelompok. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D, Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam pembelajarannya, Bapak Ibu mengelompokkan siswa dalam proyek kerja kelompok. Nah, kalau mereka di dalam proyek kerja kelompok, Bapak Ibu, maka nanti untuk interaksi sosialnya akan berjalan dengan baik. Dengan sendirinya nanti akan berjalan. Mereka akan berbagi ide, mereka akan berbagi pemikiran, berbagi cara, dan berbagi komunikasi dengan teman-teman di dalam kelompoknya. Nah, maka yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Untuk pembelian buku di sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami, di toko Marumat ya. Link pembelian ada di deskripsi Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran, seorang guru harus mampu membuat materi menjadi relevan dan bermakna bagi siswa. Cara yang tepat untuk membuat materi tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu yang diminta adalah bagaimana Bapak Ibu itu akan membuat materi yang relevan dan bermakna bagi siswa. Nah, ini tentu kita perlu ketahui Bapak Ibu, bagaimana sih yang dimaksud dengan relevan dan bermakna bagi siswa. Dan bagaimana juga membuat pembelajaran itu bermakna bagi siswa. Nah, di dalam teorinya, teori pendidikan Bapak Ibu, bahwa agar siswa itu bisa belajar bermakna, maka nanti mereka belajar melalui pengalamannya sendiri. Oke. Nah, bagaimana kita agar bisa menentukan materi yang terkait dengan pengalamannya sendiri? Nah, tentu kita kaitkan dengan siswa tersebut, dengan kehidupannya, dengan apa yang dekat dengannya. Nah, kalau dalam pembelajaran Bapak Ibu untuk meningkatkan mereka bisa belajar dengan bermakna, itu Bapak Ibu bisa menerapkan teori belajar konstruktivisme. Salah satu penerapan teori belajar konstruktivisme itu bisa menggunakan model belajar project based learning. Nah, di dalam project based learning Bapak Ibu, di sana siswa akan berinteraksi langsung dengan apa yang mereka akan lakukan di dalam proyek tersebut. Yang namanya proyek nanti siswa seolah-olah ada di kehidupan nyata di dalam membuat produk di dalam pembelajaran proyeknya. Nah, ciri khas dari pembelajaran proyek Bapak Ibu itu harus ada perencanaan, harus ada pemikiran, ide-ide. Itu kan langkah-langkah di dalam membangun makna bagi siswa. Nah, karena di sini juga ditambahkan dengan yang relevan untuk materinya, maka jawaban yang tepat itu yang mana, Bapak Ibu? Apakah jawaban yang A? Membuat materi berdasarkan materi yang disenangi siswa dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik aktif. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran membuat materi yang disesuaikan dengan lingkungan yang disenangi ya, yang disenangi di sini Bapak Ibu, maka ini kurang tepat juga. Nah, kalau nanti siswa hanya senang saja, tetapi kalau tidak mendapatkan makna dari hasil belajarnya, itu kan percuma Bapak Ibu. Dan juga letak salah di soal ini adalah di peserta didik aktif ya, maka kita eliminasi. Pembelajaran itu Bapak Ibu kita harus memfasilitasi bagi semuanya. Jangan hanya peserta didik aktif saja. Jangan hanya peserta didik yang memiliki kecerdasan saja, tetapi untuk semuanya Bapak Ibu tanpa terkecuali. Oke? Maka jawaban A kita eliminasi.
Jawaban B, membuat materi yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik aktif. Nah, untuk yang B ini Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa kita membuat materi itu kita sesuaikan dengan lingkungan, berarti ini relevan. Ya, relevan dan juga nanti karena dia terkait dengan lingkungannya, maka itu nanti lebih cenderung ke mengarah bermakna juga di dalam pembelajarannya. Kemudian juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini kita simpan dulu Bapak Ibu, nanti kita bedah ya. Nah, Bapak Ibu, kami membuka bimbel P3K Guru tahun 2024. Untuk cara pendaftarannya, silakan Bapak Ibu ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Untuk bimbel ini Bapak Ibu kami laksanakan melalui Zoom meeting. Tatap muka langsung melalui Zoom meeting. Ada 12 pertemuan. Soal yang kita bahas ada soal situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Bimbel ini untuk semua guru Bapak Ibu tanpa terkecuali, seperti yang kami sampaikan di sini, bahwa untuk jenis soal untuk semua guru sama menggunakan soal SJT atau situational judgment test pada soal kompetensi teknis. Berlaku untuk guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Untuk semua mata pelajaran soalnya sama tanpa terkecuali. Berarti tidak ada soal profesional atau soal mata pelajarannya Bapak Ibu guru. Baik, kita lanjutkan ke yang C. Yang C, membuat materi yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar sekolah. Nah, mirip dengan jawaban yang B Bapak Ibu, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tidak aktif. Nah, jawaban C ini sangat mirip sekali Bapak Ibu dengan jawaban B, kita simpan dulu. Jawaban D, membuat materi yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik secara inklusif. Nah, jawaban D juga itu sangat mirip Bapak Ibu dengan jawaban yang B dan C, maka kita simpan dulu. Jawaban yang E, membuat materi yang tidak disesuaikan dengan lingkungan sekitar sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, jawaban E ini Bapak Ibu itu pasti salah. Kenapa salah Bapak Ibu? Karena di sini materinya tidak disesuaikan. Nah, kalau tidak disesuaikan dengan lingkungan sekitar sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka itu tidak akan relevan dan bermakna materinya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, untuk jawaban E ini kita eliminasi ya. Nah, di sini ada 3 jawaban mirip Bapak Ibu, ada B, C, D. Nah, letak bedanya pertama di jawaban B, ya itu untuk peserta didik aktif. Nah, di dalam pembelajaran Bapak Ibu tidak hanya mementingkan peserta didik aktif. Nah, kalau Bapak Ibu hanya melayani peserta didik yang aktif saja, maka Bapak Ibu di sini tidak memiliki yang namanya sikap pedagogis di dalam mengajar. Nah, jadi yang kita layani Bapak Ibu di dalam pembelajaran itu semua tanpa terkecuali. Mau itu peserta didik aktif dan tidak aktif, semuanya kita layani Bapak Ibu, bukan salah satunya. Nah, jawaban C itu juga tidak aktif. Nah, di sini pelayanannya hanya kepada peserta didik yang tidak aktif saja. Berarti itu juga salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena hanya melayani salah satunya saja. Nah, jadi yang tepat itu adalah kita membuat materi yang disesuaikan dengan lingkungan, maka ini bersifat relevan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kalau disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka ini nanti akan lebih cepat bermakna dalam pembelajarannya, Bapak Ibu. Didik secara inklusif. Apa itu inklusif? Bagi semua, tanpa syarat. Tanpa syarat, Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Namun sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kami membuka bimbel PPPK Guru 2024 untuk kategori XTHK 2, non-ASN Data BKN, non-ASN Dapodik, dan juga Bapak Ibu yang memiliki serdik yang tidak honor
atau tidak termasuk ke dalam tiga ini. Ini untuk guru SD, SMP, SMA, SMK, semua mata pelajaran tanpa terkecuali, Bapak Ibu. Kemudian, cara pendaftaran, Bapak Ibu bisa dengan cara ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Kami masukkan ke dalam grup pemberian jadwal bimbel, kemudian nanti untuk pembayaran dari bulan Agustus sampai dengan bulan September tanggal 10. Dan pelaksanaan bimbelnya Bapak Ibu, kita akan laksanakan nanti pada tanggal 10 September. Oke, dan di 12 pertemuan Bapak Ibu ya. Kita mulai 10 September. Soal yang dibahas ada soal teknis situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nanti pertemuannya ada 12 pertemuan. Nanti ada gratis e-modul, gratis 15 tryout, simulasi bersama, gratis video rekaman bimbel. Nah, kemudian untuk formasi P2 dan P3, Bapak Ibu kita sudah laksanakan di tahun 2023 dan Bapak Ibu bisa hasil cek kelulusannya di https://s.id/bimbel PPPK Guru. Nanti Bapak Ibu bisa klik link yang kami sediakan di deskripsi Bapak Ibu ya. Oke, baik kita lanjutkan Bapak Ibu Guru ke soal berikutnya. Anda adalah seorang karyawan apotek, seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepadanya agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Nah, untuk soal ini Bapak Ibu Guru, soal ini itu mengarahkan kita ke perbuatan yang tidak bersih. Nah, maka yang akan dinilai di sini adalah terkait dengan integritas. Apa itu integritas? Integritas itu ada nilai kejujuran, ada nilai tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal tercela. Itu yang dimaksud dengan integritas. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Nah, memberikan uang ini mengarah ke aksi korupsi atau sikap tidak bersih di dalam bekerja. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan suatu saat menjadi P3K, menjadi guru, dan ada Bapak Ibu menjadi PPDB atau Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru, kemudian ada calon wali murid memberikan uang kepada Anda agar anaknya bisa diterima di sekolah Anda. Nah, apakah Anda akan menerima uang tersebut? Tentu jangan, Bapak Ibu ya. Itu juga yang terjadi di dalam soal ini. Itu kalau kita terima Bapak Ibu, itu menandakan kita ini terindikasi untuk memiliki sikap korupsi atau tidak bersih di dalam bekerja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sikapnya itu harus bagaimana kalau dikaitkan dengan yang korupsi. Korupsi itu Bapak Ibu, apakah A, saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu? Jawaban A pasti salah, Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu terindikasi memiliki jiwa korupsi di sini di jawaban A. Maka kita eliminasi Bapak Ibu. Oke. Jawaban B, saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu berarti di sini tidak tegas Bapak Ibu itu ya. Maka jawaban B pasti kita eliminasi. Jawaban C, saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. Jawaban C ini juga pasti salah Bapak Ibu. Nah, jawaban D saya menolaknya dengan mantap. Oke, jawaban D kita simpan. E, saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Sangat-sangat terlihat dan terindikasi Bapak Ibu memiliki jiwa korupsi di jawaban yang E. Nah, kenapa kita harus
menolaknya dengan mantap, Bapak Ibu? Kenapa kok kita tidak perlu konsultasi dengan teman, kemudian tidak ragu-ragu? Nah, di sini Bapak Ibu, nilai yang kita miliki itu harus mantap. Nilai kejujuran itu harus mantap juga Bapak Ibu kita miliki. Kita tidak boleh terpengaruh oleh apa saja Bapak Ibu ya. Tidak boleh terpengaruh mau oleh rekan sejawat, oleh orang lain. Kita harus tetap berdiri sendiri dan mandiri terhadap nilai yang kita pegang. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang D. Bapak Ibu bisa mendapatkan buku soal teruji terakurat P3K Guru Situational Judgment Test untuk guru XTHK 2, non-ASN Data BKN, non-ASN Datpodik, dan juga lulusan PPG. Bapak Ibu bisa bergabung juga di bimbel kami yang kami laksanakan nanti pada tanggal 10 September. Lanjut Bapak Ibu ke soal berikutnya. Soal yang ini sangat-sangat panjang Bapak Ibu. Baik, berikut merupakan survei kepuasan peserta bimbel P3K Guru tahun 2 anggaran 2023 yang kami laksanakan bagi Bapak Ibu untuk P2 dan P3 di tahun 2023. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu, terutama untuk hasil pengumuman akhir di mana 78,7% itu lulus dan hanya 21,3% belum lulus. Kemudian untuk materi yang Pak Maru sajikan menurut Anda itu 6 orang mengatakan sangat tidak akurat, 1 orang mengatakan tidak akurat, lumayan akurat 17 orang, akurat 88 orang, dan sangat akurat 136 orang. Kemudian untuk pemahaman, cara menyampaikan atau pembahasan kami itu 67,6% mengatakan sangat mudah dipahami, 30,7% mengatakan mudah dipahami, dan yang merah itu sisanya Bapak Ibu ya. Kemudian di paling bawah ini Bapak Ibu merupakan testimoni dari teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah di tahun 2023 kemarin. Keren sih bimbel Pak Maru, semua pembahasan mudah untuk dipahami. Saya gak nyangka di usia 24 tahun yang sangat muda ini sudah menjadi calon ASN. Terima kasih banyak Pak atas bimbingan selama ini. Semoga sukses dan bahagia selalu. Saat menjawab soal tes P3K, saya full menggunakan teknik yang diajarkan oleh Pak Maru. Alhamdulillah saya lulus dan peringkat 10 besar dari 72 formasi. Terima kasih Pak Maru, semoga sehat selalu dan mudah rezekinya Pak. Kemudian kita lanjut berikutnya, sangat membantu sekali saat saya menjawab soal dan materi dan trik-trik, mudah sekali saat menjawab dengan keterbatasan waktu saat itu. Pak Maru membawa materi bimbel dengan sangat baik, jelas dan terarah sehingga kami mudah mengerti dengan apa yang dijelaskan. Hasilnya kami dapatkan sekarang jadi ASN tahun 2023. Terima kasih Pak Maru. Nah, itu sedikit testimoni dari peserta bimbel kami Bapak. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Pada hari pertama, Dian bekerja sebagai seorang staf pada bagian pelayanan publik. Seorang ibu mengomeli Dian dikarenakan ia melihat Dian kurang cekatan dibandingkan staf yang lain sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama dan setiap menitnya pelayanan harus menunggu. Bila Anda menjadi Dian, yang akan Anda lakukan adalah A. Saya sebisa mungkin mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi, serta berusaha bekerja lebih gesit. Selain itu juga akan menjelaskan kepada ibu tersebut bahwa saya baru bekerja di bagian pelayanan dan meminta ibu tersebut memakluminya. Jawaban B, saya anggap keluhan tersebut hal yang biasa dan tidak terlalu ambil pusing, sehingga tidak mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Menurut saya, kehati-hatian dalam memberikan pelayanan lebih baik dibandingkan cepat namun kurang memuaskan. C. Saya akan meminta maaf dan berusaha mempercepat penyelesaian tugasnya meskipun saya baru di bagian pelayanan. D. Saya akan mencoba menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu dan memintanya untuk bersabar. Selain itu, saya akan menjelaskan dan memintanya untuk memaklumi bahwa saya
baru pertama kali bekerja di bagian pelayanan. Saya akan menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama saya bekerja di bagian pelayanan, sehingga butuh waktu beradaptasi. Sehingga hal yang wajar bila pelayanan yang saya berikan terasa lama dan sebagai orang baru saya perlu berhati-hati. Bapak Ibu, di sini soalnya dan pilihan jawabannya sangat-sangat panjang. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tahu cara menjawab soal manajerial, nanti Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menjawab soalnya. Yang penting Bapak tahu pola pikir dari manajerial itu. Di dalam Bimbel kami mengajarkan pola pikirnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat coba soalnya Bapak Ibu. Kita analisis ya. Dian dikarenakan ia melihat Dian kurang cekatan dibandingkan dengan staf. Nah, kalau kita di dalam melayani atau kita merupakan karyawan di dalam pelayanan ataupun Bapak Ibu di mana saja, sebaiknya kalau kita bekerja di dalam jasa, mau itu Bapak Ibu jadi pelayan toko, mau Bapak Ibu menjadi guru, maka kita berikanlah pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik tanpa syarat. Oke. Nah, maka di sini kan pelayanan Anda atau pelayanan si Dian itu kan terlalu lama. Jadi setiap menit itu harus menunggu tuh yang sedang antri. Nah, maka yang kita lakukan itu yang mana? Apakah A, saya sebisa mungkin mengendalikan diri untuk tidak ikut terbawa emosi, serta berusaha bekerja lebih gesit. Nah, di sini Bapak Ibu itu tidak emosi, kemudian Bapak Ibu itu lebih gesit. Nah, lebih gesit itu menandakan Bapak Ibu mau untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Selain itu, saya akan menjelaskan kepada ibu tersebut bahwa saya baru bekerja di bagian pelayanan dan meminta ibu tersebut memakluminya. Nah, Bapak Ibu, di jawaban A ini tidak tepat, Bapak Ibu. Kenapa tidak tepat? Karena di sini kan kita sudah memberikan pelayanan yang tidak baik. Nah, kalau orang memberikan pelayanan tidak baik, berarti apa yang dilakukan pertama kali? Maka yang dilakukan adalah meminta maaf. Itu penting Bapak Ibu untuk menjaga kualitas dari pelayanan kita, dari komunikasi kita dengan pelanggan. Sangat-sangat penting Bapak Ibu ya. Maka jawaban A itu salah, tidak ada kata meminta maaf. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari pilihan ini, mana yang ada kata meminta maaf? Ada pada jawaban C. Nah, Bapak Ibu itu wajib hukumnya ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu yang tidak baik atau pelayanan yang buruk, Bapak Ibu harus meminta maaf dan berusaha mempercepat penyelesaian tugasnya meskipun saya baru di bagian pelayanan ini. Nah, maka yang paling tepat di sini, yang paling benar Bapak Ibu adalah jawaban C dengan skor 4 ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Anda lakukan itu adalah meminta maaf Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu egois ya dengan apa yang Bapak Ibu lakukan itu. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang C. Oke, ini panjang Bapak Ibu ya, tapi saya rasa Bapak Ibu sudah memahami lah. Oke, nanti kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Saat ini Anda sedang mengikuti seleksi CPNS 2024. Tentu sebelum mengikuti seleksi ini, Anda sudah mempersiapkan diri agar bisa melewati semua tahapannya. Bila Anda lulus dan diterima sebagai ASN pada bagian pelayanan publik sebagai seorang abdi negara, Anda akan titik-titik. Apakah A? Saya akan memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik karena saya memiliki jiwa melayani. B. Saya akan berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan sehingga saya dapat melayani tugas saya sebagai profesional. C. Saya akan memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya secara profesional. D. Saya akan melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku untuk melayani keperluan masyarakat. E. Saya akan menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat agar bisa berjalan sesuai prosedur dan aturan. Nah, jawaban yang tepat itu yang mana kira Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kami menyediakan buku fisik yang kami jual di toko Shopee kami di Marumat. Silahkan Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee tersebut. Nah, untuk linknya Bapak Ibu sudah saya sediakan di deskripsi. Silahkan Bapak Ibu lihat.
Kemudian di dalam buku ini yang dibahas adalah situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, bagi Bapak Ibu kalau sudah diterima bukunya, nanti Bapak Ibu hubungi kami ya melalui nomor WhatsApp yang ada di sebelah kanan ini. Di bukunya juga sudah kami sediakan nomor WhatsApp-nya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti bimbel, silahkan Bapak Ibu ikuti cara di sini ya, ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nah, Bapak Ibu untuk soal yang ini Bapak Ibu jadikan PR-nya ya, silahkan dikerjakan, silahkan dijawab di kolom komentar. Insya Allah di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.